Sampai lah. Di siapa nak? BA ya? Siapa? BA ya? Ini jangan-jangan ini Sumatera asli apa Puja Kusuma? Puja Kusuma itu putra Jawa kelahiran Sumatera. Tapi asli ya, made in Medan ya, Horas ya. Horas. Nah, ingin seperti Mas Bobi. Benar saja. Namanya kalau dari Lamongan misalnya jodoh dengan orang Medan ini beli marga. Waduh. Iya, beli marga. Berapa? 50 100? Mahal Pak. Mahal. Belum sudah menyerah kamu. Kamu tahu campur ini. Ini jawabannya nih kata usu. Ya usu ya. Oh, sini ikut keluar saudara apa gimana? Terdampar di Malang. Iya, ikut usul karena ada saudara. Oh, ada saudara. Sudah pernah ketemu BA? BA. Hah? BA. BA itu artinya lingkungan ya, kalau nggak salah. Iya. Harap. Ini yang oh ini yang wakil ketua itu. Saya lihat di Instagramnya J. Perasaan ini namanya kok sama ya. Ternyata ini. Oh ketua ini. Dulu itu saya pernah main ke rayonnya. Itu dikumpulkan ketua-ketuanya tapi yang datang cuma berapa orang ya? Untuk saya kemarin ketemu sama sama ya, ketemu kok karo aku ya. Ya, dulu memang begini ya, memang salah satu keuntungan jadi aktivis itu ya, rata-rata dosen di sini ini memang dulunya aktivis. Ya, saya sendiri pun mengalami itu. Saya sendiri itu dijuluki manusia UKM. Kenapa? Karena ikut 3 UKM. Udah tahu UKM ya? UKM itu unit kegiatan. Saya ikut 3 UKM. katanya. Salah. Bukan, saya itu dulu LKP 2M, lembaga kajian pendidikan dan pengembangan mahasiswa, dari jabatan tukang sapu sampai bersih-bersih bagian keamanan. Itu saya lakoni. Memang yang paling lama di situ karena mulai tahun 2003 ya sampai sekarang sebenarnya. Itu yang kemudian karena saya ini kuliahnya itu kan pas-pasan ya, sama seperti sampai masuk jurusan MT itu seperti jurusan yang kalah kamar gitu kan ya. Saya sebenarnya mau jadi apa Pak gitu kan? Itu pertanyaan besar, apalagi sama sudah semester 5, 6 ini tentu mikir jurusannya lain ini kelihatannya sudah jelas gitu kan. Saya kerjanya di mana itu selalu menjadi pertanyaan kita semua. Jangan sampai mengalami sindrom STMJ. Tahu STMJ? Semester 7 masih jomblo, jangan. Itu kasihan. Wis bodoh terus kemudian apa? Sesama kok kemampuan gak jelas. Masa depan tidak jelas ya. Gimana? Ini neraka dunia gitu kan. Ngapunten. Kalau yang offline online. Saya semuanya santai aja. Hah? Ditambahkan Google Meet. Kesana dari kampung. Kau usah ingin aja bisa dinikmati di YouTube sampai nanti malah kuota sampai habis. Betul apa? Saya itu tidak pernah ngasih nilai D dan C juga. Apalagi nah itu ngasih nilai B itu nggak pernah. Nilai A dari saya itu hasil kerja kelas kalian atau belas kasihan dari saya. Itu aja. Tanya ke kakak kelas saya. Kenapa saya bantu seperti itu? Karena berdasarkan kondisi di lapangan. Ya, ketika sampai nanti sudah jadi orang saya dites calon pegawai atau calon guru atau calon itu dilihat transkripnya. Kalau nilainya jelek, sampai kalah dengan pesaing dari kampus yang lain. Saya bisa bantunya di situ. Nah, tinggal sampai membangun kepercayaan dari saya seperti apa. Nah, saya nggak pernah ngasih nilai jelek. Asalkan sampai tadi berkembang dengan
ngaji sampean, baik itu melalui jalur organisasi atau jalur yang lain, silakan begitu ya. Saya sendiri juga mengalami kuliah lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Tahu bedanya lulus pada waktu yang tepat dan tepat waktu. Nah, tepat waktu mungkin seperti Mas Afif ya, Pak Roni ini ya, lurus gitu kan. Oh, saya ini memang ya begitulah ya, belok begitu ya. Jadi ya juga sama seperti yang nggak pintar ya nggak bodoh. Jadi pada posisi mahasiswa yang ya nggak pintar ya nggak bodoh. Dikatakan bodoh ya nggak bodoh-bodoh amat. Dikatakan pintar ya nggak pintar-pintar amat, kan sama nanggung ya. Nah, jadi kunci untuk memenangkan persaingan di jurusan MPI itu kalau sampai sudah mentok di akademik atau tidak jelas dengan jurusan sampai harus punya keunikan atau kekhasan. Jadi kalau saya ini dari dulu sampai sekarang yang saya pertahankan itu keunggulan saya dibandingkan dengan dosen yang lain cuma satu, dekat dengan mahasiswa. Itu aja. Kalau masalah akademik dan sebagainya kalah jauh dibandingkan dengan yang lain. Kalau masalah diskusi, butuh apa? Ada diskusi, tak bayari goyangan ini nggak sampai puas. Sampai tuntas. Kalau mau ujian serius sama saya boleh. Saya itu kalau ujian kan tidak pernah serius. UTS ujian tidak serius. UAS ujian sama santai kan begitu. Nggak menarik. Tapi kalau kemarin mungkin Pak, saya butuh dinilai kemampuan asli saya. Oke, saya fasilitasi 1 lawan 5. Tahu 1 lawan 5. Nanti 1 orang mahasiswa lawan 5 teman saya. Jadi, nih pernah yang saya lakukan itu. Nah, jadi 5 orang ya. Saya bagian ngepen, ya. Teman saya bagian Al-Qur'annya, kemudian hadis, lengkap begitu. Seru itu. Waktu sepuasnya. Nah, waktu sepuasnya. Oh, itu baru seru itu. Pernah itu saya lakukan anak-anak IPS itu pernah. Yang mata kuliah PTK gitu kan. 1 kelas baru selesai 1 minggu karena 1 hari 3 hari 1 hari 3 orang. Itu baru ujiannya sebenarnya. Kita kritisi perhalaman paragraf itu jauh lebih menarik. Kalau yang sistem tanya jawab itu kan contoh-contohan kan biasa kan ya. Kalau lagi ada Google itu nggak menarik. Karena kalau seperti ini ya saya permudah saja. Kalau sampai ingin apa yang diajarkan senior saya yang membangun kultur saya, nah, itu bisa asik gitu. Nah, itu baru menarik. Makan minum saya fasilitasi, mau di kafe pun saya fasilitasi seperti itu. Karena saya ini basicnya itu tadi berangkat dari UKM apa? Ya dari zaman nyapu UKM sampai jadi sampai ketua UKM terus juga ikut UKM Union. Tahu Union? Unit olahraga ya. Nah, unit olahraga ini bagian sekretaris Persatuan Sepak Bola. Kan ada cabang ya. Nah saya ini cadangannya Union gitu. Jadi harus tahu main peran. Kalau saya dari atletik ini kalah ini kan. Nah, saya benahi di Union pada waktu itu administrasi. Anak-anak Union ini anak lapangan semua. Nah, bagian saya yang bantu pesuratan, arsip dan sebagainya. Jadi apa yang saya pelajari tidak sia-sia. Jadi dimanapun kalian berada itu jadikan laboratorium sosial engineering ya. Bisa mewarnai dengan peran kita masing-masing. Peran kita di satu tempat mungkin minor, kecil, nggak kelihatan. Cari tempat yang lain. Nah, itu fungsi organisasi. Nah, seperti yang diajarkan Nabi itu kan, Nabi itu mengajarkan kita, anak-anak kita kan kemampuan 3 kemampuan kan. Sama anak dia seperti itu. Yang pertama harus bisa memanah. Memanah ini artinya harus bisa fokus. Tidak semua mata kuliah MP itu kamu akan serap semua. Kamu harus memilih salah satu dan itu yang menjadi inspirasi kamu. Misalnya, jangan semua, nggak akan jadi. Nah, saya apa? Saya dulu memang dapat C, tapi saya wah kerasa nih asik gitu. Pelajari bertahun-tahun. Karena saya percaya, saya mengatakan bahwa kita ini diperjalankan, diisolkan, gitu kan. Berbetul dapat C, tapi sekarang saya mengajar kayak gitu kan. Kamu belajar dosen yang dapat C pada waktu mahasiswa. Gitu.
Karena konsisten dari dulu yang saya omongkan masih gak iso kayak kalau sih ya kan masih gak ngerti tapi status saya, status Instagram saya, WA saya tidak lepas dari itu, pokoknya itu. Kenapa cara baca saya begitu? Baca buku kan malas gitu kan, buat status biarin. Nanti kalau nganggur buka itu. Kalau buka buku di depan teman-teman kan malu. Buka apa? Konsisten. Itu namanya fokus. Yang kedua, di samping harus bisa memanah, harus bisa berenang. Nah, berenang ini artinya apa? Harus bisa mengembara. Namanya dia MP dia apa MJ kayak gitu. Untuk teman-teman MP itu nggak bisa. Jadi dulu doktrin ya, doktrin para aktivis itu semester 1 menguasai kelas, semester 3 menguasai jurusan, semester 5 menguasai fakultas, semester 7 menguasai universitas, semester 10 lulus menguasai masyarakat. Jelas jadi jadi saya dulu juga begitu bertarung di HMC PAI saya karena dulu nggak ada ini ya. Pertarungan gitu kan, ya pertarungan politik ya pertarungan. Dulu kalau debat ya nggak asal ngomong, nggak bawa buku, karena kita komunitas akademik kan begitu. Perdebatan nggak seru kalau bantah-bantah, nulis, habis ngomong ditulis. Jadi saya membangun branding diri saya. Branding itu merek. Jadi orang mengasosiasikan saya dengan tulisan, dengan media. Meskipun saya sendiri nggak bisa, tapi itu ruang yang banyak dijauhi banyak orang. Maksudnya baca-baca itu kan merasa jengah ya, kok yo-yo dengan orang sosokan gitu kan. Tapi itu ruang yang tidak banyak di pertempuran di sana. Dulu zamannya misalnya sedang si ada mahasiswa PAI dari Tuban namanya itu siapa Mutolib atau siapa bukan Mutolib itu begitu. Jadi dia menegosiasikan dirinya ahli kurikulum, ngomong latakul ilah kurikulum. Jadi ketika ada usul kurikulum di tingkat dosen dia ikut. Ini ada mahasiswa apa ikut? Saya ini bagian dari user, pengguna. Kalau saya sendiri tidak merasakan apa gunanya waktu kurikulum. Jadi dia angka sekali membuktikan akademik peraturan sebagainya. Nah, itu namanya bargaining, nilai tawar yang nah, seperti itu. Ini saya tiupkan seperti ini ya biar sampean tidak merasa kejelasan. Saya ini Pak jurusan nanggung Pak, ngomong manajemen kalah dengan anak ekonomi, ngomong pendidikan kalah dengan anak UM, kalah dengan anak BKMI misalnya begitu. Ngomong Islam apalagi kalah dengan anak saya, mau sejauh ya begitu. Nah, ini pertanyaan besar. Besar karena juga sejarah dari lahirnya jurusan ini tidak seperti jurusan yang lain. Jurusan yang lain itu akhirnya dari S1, S2, S3. Ini enggak S3 dulu. S3-nya lain karena memfasilitasi calon kepala sekolah. Baru S2. Baru belakang S1 begitu. Nah ini makanya namanya juga harus bisa tadi ya. Harus bisa memanah fokus pada satu titik. Yang kedua harus bisa berenang, kalau nggak mumet akan tenggelam, akan kalah dengan yang lebih muda, yang lebih senior juga lebih banyak. Sampai nanti bertarung di mana, harus tahu posisi pertarungannya di mana, kompetisinya di mana. Yang ketiga harus bisa berbudak, harus bisa mengendalikan orang, harus bisa berorganisasi. Di mana-mana seperti itu. Sampai jadi dosen, bullshit, tidak ada ikatan politik, bullshit. Di Brawijaya, nah itu kalau nggak ada jaringan HMI nggak bisa masuk, susah. Bisa masuk waktu di PNS saja, tapi sudah masuk nanti akan ada polarisasi. Nah, polarisasi ini HMI, ini PKS, HTI, seperti itu. Kemenang Jawa Timur sama, alumni Surabaya Pak alumni Malang, begitu. Di sini juga begitu. HMI, ini fakta realitas. Dan ini bukan tabu, tapi inilah pertarungan anak MPI. Anak MPI itu apa yang dipertaruhkan? Kepemimpinan, ideologi, manajemen organisasi. Sampai mungkin secara akademik kan pas-pasan, tapi pertarungan di kepemimpinan tadi, leadership tadi, manajemen. Saya sendiri mengalami pertarungan seperti itu. Dan teman-teman saya juga mengalami seperti itu. Makanya
jangan sampai sampean NPI merasa galau. Kalau pemimpinnya galau terus gimana anak buahnya gitu. Nah, ini harus watak transformatif. Jadi kuncinya ya harus bisa fokus, memilih mata kuliah satu yang bisa menginspirasi. Meskipun kelihatannya enggak, orang tua saya sendiri juga dulu meragukan. Kok ngapa nang kampus gak jelas kan duitnya, mentori adik-adik, diskusi ya kan sepatu tidak punya nilai ekonomis. Tapi itulah yang bisa saya mainkan. Nah, akhirnya saya pun mengalami apa yang diusulkan tiba-tiba ya. Tiba-tiba saya dengan nggak bisa bahasa Arab karena dulu dapat C ya. Mengalami PKBA. Saya dapat C dulu. Namanya dapat berapa? B. Ya lumayan ya. Saya C. Teman sekelas saya semuanya D. Karena saya ketua kelas. Iya. Paling baik. Paling baik karena saya ketua kelas. Karena masuknya seperti Nabi Daud, masuk Senin, Selasa libur, Rabu masuk, Kamis libur. Apalagi saya ini satu-satunya laki-laki di kelas itu, yang lain semua malas-malas semua gitu kan. Saya kan memanggil pria kan gak enak, masuk ada absen prianya tapi nggak ada yang datang, terpaksa saya ini. Saya akhirnya diampuni sama wali kelas saya Pak Miftahul Huda itu kan. Nah, bayangkan nggak bisa bahasa Arab kan? Tiba-tiba saya meneliti di Maluku yang itu berbahasa Arab. 2 hari, 2 minggu di Gunung Sahara. Pak, kalau ngomong gimana? Pakai fakultas ngetik begini, ngetik gitu. Kemudian, oh maksudnya begitu ya, ketik-ketikan begitu. Ada jalannya, selalu ada jalannya. Ketika saya di Turki, di Istanbul, nggak bisa ngomong Turki, perdebatan teologis, ngetik-ketikan ini ya. Ada jalan. Ya itulah sebuah investasi ya. Kalau kita menggunakan pertemuan kita ini sebagai investasi, akan kita kembangkan. Selalu ada ketakutan itu, selalu ada ketakutan kegagalan namanya. Saya juga mengalami seperti itu. Namanya berhenti untuk menilai kekurangan diri sendiri. Saya nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Kuliah yo gak jelas gitu kan, kadang sekolah sekarang harus tajam pada satu sisi. Yang itu sampai pertama harus merasa kerasan misalnya. Kerasan dalam artian nyaman sebenarnya. Meskipun tahu berat, tapi orang itu kalau berat itu mesti sesulit apapun akan dia lakukan. Sama seperti itu. Jadi saya sendiri mengalami ya begitu ya. Jadi ya dulu ya mulai jualan foto dan sebagainya ya, mainan anak-anak dan sebagainya. Ada orang itu ada titik balik kehidupan. Ada turning point. Turning point saya di tahun 2016. Saya awalnya adalah loper koran, saya kuliah dulu loper koran. Ya. Nanti kadang-kadang kuliah nggak mati, bukan karena ketiduran, tapi habis nyebarin koran itu. Daripada nanti terlambat masuk kelas, nah ini nggak mandi kan begitu. Nah itu membangun karakter untuk tidak menyerah. Jadi baliknya 2016 saya dapat jadi dosen di sini. Istri saya yang setiap hari lihat film Korea, yang mungkin itu 3 hari 3 malam sampai laptop itu meledak, hanya diangkat jadi PNS. Itu kan sesuatu yang tidak terkira. Ya. Dulu waktu saya kuliah itu selalu bawa hadis. Untuk apa Pak? Mau film Korea teman-teman, Stranger, detektif, itu bergiga-giga. Itu bukan sosok apa? Titipan dari istri saya. Menyenangkan istri saya. Nah, akhirnya kan bisa diceritakan pengalaman-pengalaman pahit kalau sampai dinikmati ya. Makanya kuliah itu dinikmati. Sampai jangan sampai ngerasain dosen di WA. Kenapa saya minta nomor WA? Ya biar tahu nanti yang ngerasain saya siapa. Ya itu kan ketahuan nanti ya. Jelas itu kan. Maka saya suruh. Udah sampai. Kenapa enggak barokah? Mungkin sampai akan mencerita dosen ini suatu saat ini ya. Tapi dilalah nanti dosen bimbing studinya adalah dosen itu ya. Ya siapa tahu kan begitu. Iya. Loh itu sering terjadi. Makanya seburuk apapun yang memperlakukan sampai tidak
dosen tidak pernah bersalah. Kalau dosen bersalah, lihat peraturan bersalah. Nah, ini bagian dari tirakat ya. Kalau sama seperti itu. Nah inilah kas arah UIN itu bertarung seperti itu. Jadi kita itu tidak merasa kecil hati bertarung dengan ada berbagai event ya. Nah waktu zaman kuliah begitu, jadi untuk mengukur kemampuan kita jangan dengan teman satu kelas ini, pertarungan di luar dengan lomba, dengan event. Kalau perlu sekolahkan ini artinya apa ya, ada teman kita yang terbaik, kita dukung dia, kita fasilitasi. Hal-hal dulu gitu. Saya makalah, saya pernah nggak kuliah 2 minggu. Nah, ini pertarungannya begini pertarungannya. Ini UKM saya dulu terancam dihilangkan dari kampus karena tidak ada kegiatan, disanksi. Di sisi yang lain ada job nih menjadi tenaga surveyor. Dengan tenaga surveyor ini saya bisa menghidupkan, saya kayaknya eksis bisa nyebarin buku Natal yang lain. Hanya 2 minggu saya nggak kuliah. Tapi saya komitmen ke dosennya, setiap kali saya masuk saya buat satu makalah yang setara dengan tidak masuknya materi itu tadi. Jadi kalau tidak masuk 3 kali, berarti saya membuat 3 makalah. Saya akan mengikuti dan saya bisa memperdepannya di rumahnya dosen. Gitu. Kenapa di rumahnya dosen? Karena pada waktu tanggal 2 tetap makan. Niatnya itu cari makan. Padahal aja lu sering. Itu yang saya lakukan. Jadi meskipun nggak kuliah tuh orang sudah mesti nggak mungkin ini karena tidur, karena kelupaan mata kuliahnya sebagainya, tapi karena ada kepentingan organisasi yang lebih besar dan itu dipertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi seperti Mbak Mega ini, saya sebagai senior juga mengingatkan ya, jangan mentang-mentang sebagai wakil ketua kemudian privilege ya. Tapi juga begitu, nyontohi adik-adik, nyontohi teman-temannya menjadi inspiring, jadi magnet bagi yang lain, sekecil apapun. Nah seperti itu organisasi tidak menjadi penghalang ya, penghalang lulus tepat waktu ya. Kan sering disalahkan ya. Mau saya malah organisasi mulai telat punya. Kita nggak tahu. Ketika nanti kita pindah jurusan dari jurusan manajemen ke jurusan fakultas penderitaan, jurusan kesengsaraan, nanti di masyarakat kan begitu kan, kita nggak tahu ilmu apa yang kita gunakan. Ini kan ibarat kita mengumpulkan berbagai macam jurus ini. Nanti suatu saat kan hidup di hutan belantara begitu banyak singgung-singgungan politik sebenarnya, yang mana kita gunakan? Kita kan nggak tahu. Ya semuanya kita serahkan. Jangan sampai kita ini kehidupan mahasiswa itu ya satu akademik dua kali harus bisa memainkan dengan elegan. Ya. Dekan kita seperti Pak Nurali yang baru ini dulu juga aktivis, karena ya Pak Nur Yakin yang baru ini juga kiai juga aktivis pergerakan sosial. Jadi tinggal memainkan bagaimana memainkan peran yang elegan tadi. Saya dulu juga begitu ya rapat ya nulis. Itu harapan saya. Ini mata kuliah PTK apa pembelajaran berbasis teknologi? PTK. Nah, sekarang ngomong ke PTK, penelitian. Sudah pernah meneliti kan? Hah? Sampai kalau lagi stalking, pernah stalking? Iya. Oh, kanten. Stalking. Teliti. Ya kan? Gimana statusnya? Siapa yang mengontak? Gitu ya. Itu padahal sama sudah meneliti sebenarnya itu. Ya, itu ya. Saya sama kita waktu dulu itu kan begitu aktivis masuk kali pacar dan misalnya. Makanya saya jadi pendamping ospek bertahun-tahun. Seleksi Mencari. Karena pendamping ospek itu salah satu yang hero gitu. Di mata maba itu katanya kayak datang 7 orang gagal semua. Ada yang sukses ya. Jadi penelitian ini ya tadi apa bedanya menulis sama meneliti dan mencatat. Oh iya. Mencatat, menulis, meneliti bedanya. Luar biasa jawabannya bagus. Sini ya.
Lain catatnya sedang copy paste. Menulis nih, kamu dosen Rano ya, saya mencatat. Tapi nggak sampai mikir ini diapakno catatan ini. Mau dikomentari, mau ikuti gua. Masa nggak cocok dengan dosen ini, saya akan debat dengan buku yang lain lebih hebat. Atau sampai kembangkan seperti apa? Nah, kalau sudah ada mulai mengolah dari Kak Trimo itu, di tulisan ini apa mengolah informasi sudah berpikir levelnya lebih tinggi lagi. Berpikir rendah, sampai kuliah, kalau hanya sekedar mencatat dan mengetahui itu rugi sampai nggak perlu kuliah. Nggak perlu kuliah karena Mbak Google sudah ada. Zaman kuliah online, coba cari jawabannya ini, namanya googling, copy paste, seret, kirim ke e-learning atau ke WA group, nggak kuliah itu berpikir tingkat rendah. Ya, a lot of the thinking skills. Jadi C1 nulis, nah, kalau C2 komprehensif, sudah mulai membandingkan teori ini dan ilmunya dan mulai ada samanya. Apalagi berpikir tingkat 3, middle modes of tinggi skillnya tadi dinaikkan. Nah, aplikasi apalagi sama bisa menulis yang memproduksi tulisan tadi. Sudah bisa memproduksi tulisan itu namanya kreativitas. Nah, meneliti ini pada fase tadi memproduksi ilmu pengetahuan. Nah, sama ini membuat kuliah hanya sekedar mencatat dan menulis itu hanya C2. Yang itu bisa dilakukan oleh Mbak Google, nggak perlu kuliah karena rugi menginvestasikan setiap semester tapi tidak ada pengetahuan yang pertama. Pekerjaannya dari satu mata kuliah ke mata kuliah membuat makalah satu dari makalah yang lain. Ditanya mata kuliah satu masih nggak sudah lupa ya Pak. Berarti itu tidak kuliah, tidak punya memori jangka panjang. Nanti harus bisa membangun sistem dalam sambil belajar itu membangun tadi memori jangka panjang. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengembangkan dari catatan tadi dijadikan produk apa? Produk tulisan, produk meme, produk WhatsApp atau apa? Kalau kamu nggak bisa nulis ya ngomong kemana aja ya ngomong itu. Ya, ngomong tentang leadership. Terus pokoknya omongan itu, ngomong di statusnya, di makalah, apapun mata kuliahnya selalu ada unsur kepemimpinan. Sekarang mata kamu apa? Apa aja mata kuliah? Penelitian. Berarti. Apa lagi? Apa ya? Ya. Misalnya kamu ngomong mapping itu bagaimana kamu terapkan dalam hal kepala sekolah. Selalu ada tagnya itu kepemimpinan. Biar apa? Biar nanya, biar terbiasa. Jadi narasumber bagian-bagiannya, misalnya dari apa? Kalau dia ini apa atau penerimaan pengurus baru rekrutmen itu ngomongnya kepemimpinan itu terus kemana-mana ya omongan itu. Jadi kalau bahasa yang lain enggak, biar apa? Biar fokus. Cek apa? Jadi narasumber apa? Ngomong itu. Wah, itu berlanjut. Konsisten dengan satu bidang keilmuan itu. Nah, itu membangun karakter. Entah itu namanya manajemen sarpras. Ya nanti ngomongnya kepemimpinan dalam manajemen sarpras disebut. Manajemen kurikulum. Ya nanti ngomongnya kepemimpinan dalam manajemen kurikulum. Mata kuliah ilmu Quran, yang kepemimpinan dalam perspektif surat Al-Quran. Ngomong itu mas, sampai elek. Itu namanya fokus. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Saya loh dari dosen loh. Tidak semua mata kuliah saya dulu yang saya ajarkan kan enggak. Bahasa Arab ya pernah ajar di bahasa Arab 4 tahun. Tapi yang saya ajarkan apa? Penulisan naskah. Lo ajar bagaimana Pak? Ya, ini kalau ada masalah PBK konsultasi saya terjemahkan dulu. Kalau bahasa Inggris saya bantu. Begitu. Ini sih dulu di Yayan Pekalongan PBA, loh saya ini Pak nggak bisa bahasa Arab, apa mas pen ya? Oh bisa.
Dulu ada anak matematika minta bantuan saya ini gimana bantu di latar belakang, dia nggak bisa merangkai kata di latar belakangnya, bisa mewarnai kan? Nah, artinya jadi sampean harus punya core values. Core values itu nilai inti. Sampean satu hal yang saya pegang dari dulu sampai sekarang penelitian. Tahu bedanya penelitian? Disebut penelitian karena bisa satu berpikir rasional. Yang tulisannya rasional, dua empiris ada faktanya. Namanya stalking kan, kalau meneliti cowok itu kan nggak mungkin sampean percaya omongannya begitu saja kan, rayuan gombal itu kan mungkin masuk akal, tapi secara fakta ada nggak? Nah gitu kan ya. Wajahmu pakai bulan yang bergeronjal, maksud sih pakai bulan yang bergeronjal? Akeh kok kulit wajah bulan bergeronjal. Jadi disebut penelitian karena satu rasional, dua empiris itu ada faktanya. Sampai kalau ditembak cowok itu kamu adalah cinta sejatiku dan pertama dan selamanya. Oh, maksudnya dicek gitu kan lihat di status WA-nya, di Instagram. Nah, itu namanya memverifikasi, melihat secara faktual. Yang ketiga ditulis secara sistematis, ada peraturannya. Di bagaimana pakai sumur dan sebagainya ya. Penelitiannya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kenapa disebut tindakan? Karena dia harus bisa menyelesaikan masalah. Secara garis besar penelitian itu tiga. Satu disebut dengan positivisme. Pernah dengar kata positivisme? Mas, bagaimana perasaan hasil dari tes apa namanya itu? Pernah ngambil itu? Tadi ini loh, USG positif mas. Wah, nggak pernah dengar itu? Maksudnya positif itu? Hah? Oh baik. Gak pernah ambil sih ya. Tes positif. Maksudnya apa positif itu? Pasti. Nyata. Jadi positivisme itu akhirnya yang melahirkan ilmu-ilmu kayak matematika, kayak statistik, bisa diukur. Yang kalian sebut dengan kuantitatif, kuan itu menghitung, kuan itu menghitung kuan. Yang kedua ada sebut dengan mazhab mazhab interpretif. Interpretif ini kadang-kadang kenapa sih si Tika ini kok sering WA saya? Terus tanya, udah makan belum? Gimana kabarnya? Dia mungkin bertanya-tanya, maksud hanya sekedar tanya kabar, mesti ada sesuatu gitu kan? Ya nggak? Ya ini menafsir kan? Yang faktanya tidak seperti itu, tapi dibalik fakta itu apa? Gitu. Nah, itu khas mazhab interpretif yang melahirkan kualitatif tadi itu, menafsirkan fenomena. Satunya kan melihat angka-angka ya, statistik, survei, angket, ya. Satunya lagi beda jauh kan, ada lagi menafsirkan fenomena kan, menafsirkan pola perilaku manusia, yang belum tentu pola perilakunya itu sesuai dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tafsirkan. Nah, yang ketiga ini apa? Mazhab kritis. Mazhab kritis itu tidak hanya sekedar memahami. Yang tadi kan memahami perilaku ya, menafsirkan. Nah, ini harus bisa memecahkan masalah, harus memberi solusi. Yang disebut dengan tim. Jadi PTK ini penelitian yang tidak sekedar untuk mengetahui, sampai membuat makalah untuk mengetahui gitu kan ya, mengetahui apa bisanya, mengetahui prinsip-prinsip manajemen. Ya, dari makalah ya, memahami prinsip-prinsip manajemen. PTK tidak berbicara itu. PTK menyelesaikan, langsung tegas, memberikan solusi atas permasalahan yang ada di kelas. Di ruang kelas. Kelas itu lokasinya. Kalau di sekolah ya, kalau yang dilakukan penelitian oleh kepala sekolah namanya ya penelitian tindakan sekolah. Kelas kenapa? Karena guru. Gitu. Jadi
PTK ini berangkat dari penelitian sebagai alat jual. Tahu alat jual? Alat pertempuran. Orang itu kan kalau nembak dia kan bisa pakai pistol gitu kan, bisa pakai kata-kata ya. Karena terlalu kiri yang nggak bisa memberikan kata-kata ya. Nah orang ini menyelesaikan masalah dengan menggunakan penelitian tadi. Jadi orang menyelesaikan masalah kan bisa ketahuan kan? Bisa kebijakan, ya kan? Nah kalau kita PTK ini menyelesaikan masalah dengan jalan penelitian. Lek bahasa ditarik disebut action research. Bos nggak marah lah. Action atau kalau sampai pernah dengar namanya participation action research. Biar sampai masih lamongan loh, tahu permulaan. Kita asing-asing nemen lah ya. Penelitian action research atau ya action itu kalau ya, ini biasanya digunakan kalau di dunia pendidikan kan untuk PTK ya. Tapi kalau seperti Mbak Mega Sylvia ini ya, salah apa? Saya tidak sambung, Mega Sylvia salah apa? Ini digunakan sebagai advokasi misalnya untuk gender, tahu gender? Gender. Yang benar apa? Gender apa gender? Gender ya. Aktivis-aktivis perempuan ini kan memperjuangkan kesetaraan atau marginalisasi ya, menolong orang kaum papa, orang kaum miskin itu dengan action research itu dalam konteks pendidikan atau perkuliahan sebut PTK. Apa bedanya? Bisa merasakan hawa-hawanya ya PTK ya. Nah, jadi Pak kalau MPI gimana Pak? MPI kan ya bisa jadi manajemen pembelajaran atau pengelolaan kelas. Kalau guru itu kan ngurusi RPP ya, Cilabur, sampai penataan bangku. Mana yang saluran komunikasi yang lebih efektif? Bentuk spiral seperti ini, bentuk silakan 5 tahun ke depan, iya. Atau bagaimana? Nah, misalnya ya, ini misalnya penelitian komunikasi ya, komunikasi antara guru dengan siswa ya. Dari dana ruang kelas ini mana yang lebih namanya manajemen pengelolaan kelas. Bisa merasakan ruang aplikasinya kan. Kalau PTK di BHI ngurusi tentang strategi pembelajaran, ya kan? Kalau ada siswa bosan sampai ini Pak kuliah Pak duhur-duhur, ini jam tidur siang saya Pak. Mana yang saya gunakan strategi komunikasi, doktrinasi, atau gaya stand up komedi? Biar nggak bosan, atau gaya apa lah ini. Dalam sosok guru ya kepemimpinan bisa diterapkan, kepemimpinan otoritas guru dalam pembelajaran, kepemimpinan transformatif guru dalam pembelajaran di kelas. Bisa. Selama ini sampai tahu kepemimpinan itu kan kepemimpinan dalam persoalan administrasi, organisasi, tapi kepemimpinan dalam membelajarkan anak juga penting. Karena ilmu pengetahuan itu bersinggungan. Ilmu yang satu membutuhkan ilmu yang lain. Jadi harus dipahami seperti itu. Ada pertanyaan? Ini namanya siapa? Belum kenalan? Dari mana sih? Jember ya. Bahan-bahan apa teman-teman? Apa Jawa sih? Saya sebenarnya pengalaman di Jember itu pernah. Oh iya itu dari ke Silo. Silo itu udah polusi hutan. Nanti lewati Jenggawa. Kami Jember mana? Oh lumayan lah, masih terdeteksi Google Map. Saya itu Silo Pak. Silo itu saya itu bingung saya. Bingungnya apa? Dia nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Madura. Itu bisa ngomong ini, salah kan? Wah, ini Silo masuk hutan-hutan gitu kan. Untung memang masih ada bis. Paling alumni SMA yang 1 Ambulu. Apa mana? Man kali anak teh. Alumni mana? Man? Swasta. Ini namanya siapa? Alma. Alma.
Alma dan mana? Masuk. Wah ini gak seru tak kon? Biasa. Terlalu dekat nih, cuma satu langkah udah nyampe. Ini dari mana? Namanya siapa? Aisyah Dari mana? dari Blitar Blitar mana? di Samben. Sampai perbatasan. Ngomong apa tadi? Sambil. Nah, jadi PTK ini sangat beda ya, karena dia sebagai alat perjuangan untuk menuntaskan siswa-siswa slow learning, tahu slow learning, lambat dalam belajar. Lalu sama-sama ini sebenarnya kan, sama ini kan sebenarnya objek dari PTK saya kan gitu kan. Ngomong singkat jelas, gue lebih gue gak mau ngomong telepon lagi gitu. Karena ini nenteng, nggak berani kan? Tapi saya lihat itu sama ini. Nah, biar orang kita kan. Ini orang udah ketok kira. Nah, apa kan ya? Kayak wong hilang ya. Gundang lebu apa omong aku sudah jinak ini. Iya, gitu kan. Nah, ini ada aura ketakutan pertama kali ketemu dosen yang dianggap killer gitu kan. Persepsi mahasiswa terhadap dosen killer. Kenapa muncul persepsi dosen killer di kalangan mahasiswa? Sehingga kemudian kalau dosen killer itu masuk kelas tidak bisa menjadi dirinya sendiri, ya kan? Sampai cenderung kaku dan menunggu reaksi teman yang lain. Akhirnya ketika sudah, kalau nggak saya panggil mungkin ya enggak. Mungkin kalau masuk tadi dari situ mungkin nunggu di sana. Di pintu itu ya, tunggu sampai terjadi quorum ya, ketika kelas sudah ada baru masuk quorum kan begitu. Kalau nggak dihitung gitu kan nggak akan masuk. Sebenarnya ini sama belajar untuk mengalami self healing ya, menyembuhkan diri sendiri. Sampai merasa insecure dengan saya. Ya. Insecure itu artinya tahu insecure. Ngomongnya insecure. Jadi orang belajar meneliti itu di atasnya ilmiah apa? Wisdom, kebijaksanaan. Kan harus orang meneliti itu wala-wali moco kayak kak kuat gitu kan dengan penjelasan para ahli. Penjelasan para ahli disebut dengan studi pendahuluan. Orang berangkat kan tidak berangkat dari dunia kosong, tapi ya memang meneliti motivasi belajar saya waktu terlima kami ini semakin menurun, apalagi dengan online seperti ini. Saya nanti PTK dibuat untuk memperbaiki diri sendiri, membuat social treatment untuk diri sendiri. Nah, ini kesempatan emas sebenarnya. Kalau sering-sering interaksi dengan saya, itu tadi. Namanya kalau nggak suka baca ini ya sering-sering mendekat ke sumber ilmu. Pokoknya begini dulu waktu saya kuliah ya. Siapa yang orang paling pintar, dosen yang paling pintar di kelas saya dekat. Biar apa? Meskipun kamu nggak akan bisa mentransfer ilmunya, menyerupai cara ngomongnya, menyerupai cara dia belajar. Minimal udah punya gambaran caranya dia belajar seperti apa. Terutama kan tua. Untuk apa? Untuk dapat makan gratis. Saya dulu begitu. Pak kami dari klub diskusi oke. Padahal nggak diskusi, cuma mengatasnamakan 3 orang. Kami sudah diskusi kecil-kecilan Pak di warung kopi ini gitu kan ya. Nah, kami ingin mempertajam kajian saya, mempertajam untuk membandingkan apakah kemudian hasil kajian kami ini menjadi sinyal kontemporer untuk diangkat jadi KDI, jadi sosok anak ya. Pastilah kalau banyak Pak Padil, kalau banyak siapa, sebenarnya keliling gitu kan. Keliling dalam rangka apa? Satu, dalam rangka pendekatan mahasiswa, pendekatan dosen, ini ya kan. Yang kedua ya jurusan itu punya misi mengkader calon dosen dari kadernya sendiri. Nggak mungkin dari orang lain. Sampai ini jadi dosen ini ya mulai dari awal sudah menabur benih ya. Sudah habis nulis kumpulkan
didiskusikan dengan teman-teman, dikuatkan politik apa begitu. Memarketingkan diri sendiri, elok terus, kawal terus, gitu. Ya. Membrandingnya seperti itu. Nah, jadi dan saya dulu begitu membangun image saya, meskipun saya nggak entos dalam itu ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, kalau saya lihat dengan teman-teman ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial gitu. Tapi saya terus seperti itu. Jadi ini momentum ya, karena terima kan ya, terima ya. Mulai sekarang sudah mulai muncul judul skripsi, ayo diskusi dengan saya. Karena nanti kalau skripsi itu dicicil dari semester 5, 6 itu kan waktu persiapannya kan panjang. Sampai nanti ke dosen wali juga diminta draft judul skripsi ketika sudah semester 6, 7 nanti ketika perwalian kan diminta ya, menetapkan 5 judul proposal skripsi. Ini dicicil dari sekarang, dimanfaatkan. Jadi harus proaktif begitu. Proaktif agar kemudian ya pertama tadi tidak menghilangkan rasa insecure, insecure. Kalau perlu ya begitu. Kalau nanti sudah berakhir, dibuat diskusi 4 orang gitu kan. Saya sebagai wakil ketua jurusan wakil ketua HMJ ya harus meneladani diri saya sendiri terlebih dahulu sebelum orang lain. Aki masuk dapat ya sinau ya. Saya kenapa itu penting? Saya dulu juga begitu. Saya ikut organisasi banyak ya. Pagi mimpin jadi humas. Orangnya sama kan beda kepanitiaan. Siang jadi sekretaris. Pokoknya sih kuda tapi beda. Ini semua beda. Nah begitu. Sore kenapa? Ya nanti kita bisa metani teman yang memang benar-benar bisa dipercaya siapa, yang saat-saat sulit yang masih mendampingi kita siapa. Itu kan paling enak. Kalau dari jatuh itu paling enak menyeleksi teman yang setia dan tidak setia. Setiap pilihan ada. Itu ya. Teman tipe setia? Jawab. Sawah. Sudah siap. Siap. Oh, jadi lihat saya mau lihat tuh apa yang menarik tadi. Dia dari setia. Nah ini jadi secara garis besar nanti sama ya format dari PDK. Saya tidak perlu menjelaskan. Kalau bisa, sama itu dari awal sudah punya paham. Ketika saya baca ketikanya seperti ini. Nah, jadi sama sudah punya preface nulis, tahu preface nulis, pengetahuan sebelumnya. Kak kosongan itu, mau pak kamu mau apa? Kamu sekarang kuliah mau apa? Itu kosongan. Itu gaya orang batu mau itu. Kak gaya kuliah zaman kan ngomong, mau serego kan? Karena sudah punya pengetahuan sebelumnya. Meskipun sampean nggak entos ya, meskipun sampean tahu diri saya nggak bisa, tapi saya pernah lihat Pak, ketika guru-guru kok cenderung begini, nah itu lebih saya lebih suka gaya ngajar seperti itu, gaya ngajar Q&A, tahu Q&A, question and answer. Daripada terangkan ceramah seperti ini kan, sampai ngantuk saya juga membosankan kan, jadi sama-sama nggak enak aja, yang harap, ini lebih enak begitu. Pak saya nggak paham ini, oke. Ini lebih tengah, apalagi sampai bawa ini Mbak, coba lihat ketika ini ya. Yang kedua kan saya kaitkan, ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada tanya, ditanyakan apa kan begitu kan ya. Tata jawabannya gitu, maunya. Tapi setidaknya Anda punya gambaran nggak ketika itu Mbak? Gambaran itu. Nah nanti cari contoh PTK, nanti kita kritisi biar sama lebih konkret, sama pre cek sore nah, gitu. Nah, zaman ini kan sama membayangkan sesuatu yang tidak jelas. Juga omongan saya juga tidak jelas kan. Nah ini kan double ketidakjelasan kan tidak menarik. Nah yang kedua terkait dengan ini saya kaitkan dengan mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi. Sama sudah punya Mendeley belum atau Zotero?
Atau nggak tahu apa itu Mendeley atau Zotero? Hah? Sudah memilih. Pulang sudah. Sudah. Nah, ada yang bawa laptop? Saya bawa. Wah, tadi saya pikir bawa laptop ya? Bawa laptop. Nanti sekarang belajar Mendeley atau Zotero, kayak Mendeley atau Zotero? Mendeley aja. Nanti belajar bagaimana membuat daftar pustaka otomatis. Selama ini kan membuat daftar pustakanya manual apa otomatis? Kalau sekarang manual. Manual. Sekarang tak pelajari. Mendeley aja, tak ngetik dari awal. Membuat citasi ya. Karena nanti ini berkaitan. Ini menggunakan Word selama ini mungkin aja kita ngetik. Tapi bagaimana memaksimalkan dalam menulis riset dan sebagainya belum. WD itu pas mana WD? WD itu pas mana? Kelas ini apa WD Asuti? Bukan kelas ini ya? Oh iki? Katanya Eka. Wah, tadi katanya bawa laptop. Ya, saya kan bawa laptop, buka laptop gitu. Biar praktek. Ini yang mana Mendeley ini? Buka kan? Karena ya sama nih, masuk kuliah di UIN Malang, kuliahnya sama dengan anak di Staiba. Tahu Staiba atau Unisba? Nas Islam buka atau Muslim. Nah, ya, makanya teknologi dalam pembelajaran diterapkan. Nah, Mendeley dan Zotero ini sebagai sebuah sistem citasi ya, yang digunakan untuk memasukkan. Jadi sampai daftar pustaka bisa otomatis, terutama dari jurnal atau dari buku-bukuan gitu. Sama bisa downloadnya, atau sama sudah punya pengalaman downloadnya. Sudah punya aplikasinya. Nah, teman-teman lain juga semua laptopnya harus terinstall Mendeley dan terintegrasi dengan Word. Ya. Pak, saya nggak tahu laptop saya ini 64 bit apa 32 bit. Nah, ini sampai yang UI, ya, kamu pengalaman ya. Nah, cewek-cewek ini senang biasanya gitu. Modusnya begitu. Ya, nanti Mas siapa namanya? Afif Khairani ya. Afif Khairani, tolong temannya diajari instalasi Mendeley. Karena digunakan nanti pada waktu sampai lulus kuliah. Sampai dikatakan lulus, zaman sekarang ya, itu skripsinya harus bisa dirubah jadi jurnal. Salah satu syarat kelulusannya. Skripsi itu setengah jalan. Untuk ijazah kalau sudah dibuatkan jurnal. Nah, kebanyakan jurnal itu minta sistemnya pakai Mendeley atau Zotero. Kalau nggak sampai latihan dari sekarang, nanti bingung tuh ya wis kan pacar kiri terus gak maris gitu. Kan ya usahno ya. Ya makanya sekarang dicicil, beban pikiran sampean dicicil mulai dari sekarang. Nah, sama sudah bisa ya mensitasi jurnal-jurnal. Kadang itu gagal ngoten. Oh, paling yes. Barang-barang ya nanti minggu depan bawa laptop. Biar apa? Biar memudahkan saya menerangkannya. Menerangkan. Harap apa nggak dengan campuran bahasa Jerman saya? Ya, dikit-dikit ya. Masa hidup di Jawa? Tapi sudah lama hidup di Jawa? 3 tahun sejak zaman PlayStation awal? 2018 ya. Tinggal di mana Jawa ya? Di Daun, tempat sebelah. Sekarang di Pondok. Pondok ya? Guskis. Kalau orang suci ya. Terus gitu kan. Jadi minggu depan usahakan sudah terinstall Mendeley. Saya pakai Mendeley. Ini terkait apa? Terkait dengan online research skills. Saya ulangi. Online research skills, kemampuan penelitian, kemampuan meneliti menggunakan media online.
Jadi sekarang ini namanya sudah virtual library. Virtual Yang biasanya nang perpus, bukunya di rapiro, semen. Downloadi buku-buku manajemen pendidikan di internet semuanya. Udah pernah download buku-buku? Ini biasanya download apa ya? Tugas makalah fix 3 giga, 10 giga. Ya, kalau ini mau biasanya laki-laki itu begitu. Tugas makalah fix tapi isinya 80 giga. Curiga sampai harus cowok cewek harus curiga. Ya, ini sudah namanya abad teknologi, abad digital. Jadi dulu itu orang membagi dunia itu ada gelombang dunia. Gelombang pertama itu gelombang pertanian. Siapa yang menguasai pertanian maka dia yang paling kaya. Zaman-zaman abad pertengahan itu kan menguasai tanah ya. Terus kemudian beralih ke namanya era industri, revolusi industri. Siapa yang menguasai industri dia menguasai dunia kan begitu. Lalu kemudian berubah lagi menjadi abad setelah industri, abad teknologi. Siapa yang menguasai teknologi menguasai dunia. Sekarang berubah lagi, era siapa yang menguasai data, disebut dengan big data, menguasai dunia. Jadi sebenarnya kalau sama sudah menguasai kemampuan mengakses data, mengolah informasi, bisa menguasai dunia. Apalagi kalau sudah bisa menguasai internet ya, skripsi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Karena masalah di dunia ini sudah pengulangan aja. Masalah di satu PTK misalnya satu tempat, di tempat lain juga terjadi dan hasilnya juga dapat diprediksi hampir sama. Cuma hanya beda lokasi sama beda waktu. Kalau sampai canggih ya, kemampuan mereplikasi. Jadi ada success story di tempat lain diterapkan di tempat yang berbeda. Kalau bisa memainkan itu ya canggih gitu kan. Apalagi kalau bisa itu ya nanti ikut lomba-lomba begitu, mengukur kualitas diri. Aku ini ya, jurusan MPI lain di tempat lain bisa jauh mana. Apa hebatnya era MPI Surabaya, MPI ini coba itu. Siapa namanya? Roza, pakai Z, Roza. Kayak nama sepeda motor ya, Roza itu. Jadi saya sarankan nanti minggu depan sudah bisa menilai ya. Yang kedua harus punya akun Google Scholar. Tahu semua. Wah, ini yang dari Sugio punya. Nah ya makanya kan kalau ada calon serima itu lihat biodatamu, lihat dari Google Scholar. Kaliannya apa aja. Ini wajib, ya, wajib harus punya. Di satu sisi sebagai profil keilmuan sampai di dunia internet, di dunia internasional dilihat dari akun Google Scholar. Yang kedua membantu akreditasi jurusan. Ya. Nah, ini gimana caranya ya? Sama lihat tutorial di YouTube kan ada. Nanti kita perdalam di pertemuan kuliah berikutnya. Ya. Nyucek kan iso-iso amat nggak masih Sugio. Ya, jiwa Sugio, pikiran Jerman gitu kan. Jejari Kauman. Iya lah, masih oke sebenarnya gaya biasa tapi fasih lah. Masa-masa fasih lah. Sudah tahu namanya jurnal Sinta dan Scopus. Tahu jurnal Sinta dan Scopus? Sinta Plus. Tahu Sinta Plus? Ya, sampai ini komunitas akademik harus nggak boleh asing dengan istilah-istilah ini. Balikan MPI. Nah, sampai kok apa ya di tes dosen mana aku fokus keluarnya kok nggak ada isinya. Skala dari putaran awam udah kalah ini. Tumbang di putaran administrasi ya emang. Jadi ini nanti kalau sudah bisa tahu jumlah Sinta 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini,
yang arahnya manajemen seperti ini, apalagi Scopus, nanti tidak tahu. Oh, sekarang ilmuwan-ilmuwan yang kiblat ilmuwan saya siapa? Harus punya kiblat ilmuwan siapa? Nah, cara berpikir saya, cara nulis saya seperti ilmuwan ini. Ilmuwan yang cerdas secara dunia diakui dari Scopus. Nah, begitu. Memang eranya sekarang seperti itu. Nah, kalau buku itu sudah mulai ditinggalkan, sekarang eranya jurnal. Nah, orang itu dapat gelar profesor itu dari namanya tertuang di jurnal Scopus. Profesor Aziz. Hazi, SPD, sarjana penuh derita. Nah, SPD lah ya, dari kampus Unisma, Universitas Sebelah Mall, Satu. atau Unpad, Universitas Pasar di Noyo, gak ada dari UGM, Universitas Golek Morotuo. Amin. Wah, itu jelas loh. Saya itu tujuan kuliah saya cuma satu, memperbaiki keturunan. Nah, jadi tadi ya, ini sampai orientasi kuliah saya dekatkan sampai kepada komunitas akademik di dunia internet seperti apa. Yang belajar. Jadi belajar meneliti paling mudah itu meniru dari orang yang sudah terbukti kepintarannya. Misalnya siapa? Dari jurnal tadi, jangan niru saya produk gagal dari orang yang sudah diakui kepintarannya, dari jurnal Scopus, jurnal kepemimpinan, jurnal manajemen. Minimal kok, ambune sampean wis koyo wong di luar gayane kan. Meskipun kuliah di UIN tapi gayanya kok Stanford University. Ya. Ngerti dasar? Tahu tuh ya, Tokyo University. International of Sugio University misalnya. Insyaallah ini. Rektor Untumu. Universitas Tugu Muda. Untung. Rektor Undip Universitas di Ponorogo. Nah, begitu ya. Itulah gunanya teknologi dalam pembelajaran seperti ini. Saya juga begitu dulu tuh. Kalau bayangkannya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, memberanikan diri ikut penelitian yang kemudian penelitian di negara Maroko didanai oleh Kemenak dengan kemampuan pasaran bisa. Ya tadi kolaborasi. Di tim saya itu harus bagi peran. Yang bagian bab 1 bagian administrasi penelitiannya siapa. Jangan semuanya pintar, semua pintar nggak akan jalan. Ngebusi kabeh ya. Harus ngurusi laporan keuangan dan sebagainya. Itu namanya manajemen organisasi penelitiannya. Saya dulu juga penelitian di 3 provinsi Sampurna ya. Rokok Sampurna, penelitian tentang stakeholders. Jadi Sampurna ini kepingin bermain bagaimana menyasar santri. Jadi dia ingin pesantren, masuk rokoknya itu masuk di pesantren. Kan Sampurna kan jarang. Yang banyak kan di Samsu. Ya, tahu di Samsu. 2, 3, 4. Ya kan? Di Samsu itu sangat filosofis di kalangan para pondok pesantren. Tahu di Samsu. 2-nya subuh. 3-nya maghrib. 4-nya Fasal 5. Fasal 5 rukun Islam ya. Nah, itu sangat filosofis. Jadi dia merokok itu biar ingat terus dengan 2, 3, 4, biar ingat dengan sholat. Makanya di kalangan orang-orang NU itu ya rokok itu ya bagian dari itu tadi perjalanan sugesti, refleksi kehidupan. Bahkan ya dulu ada rokok itu yang namanya diminta ke kiai, ke pemadura. Rokoknya namanya apa? Bismillah. Bismillah itu. Kayaknya jadi rokok namanya Bismillah. Ini rokok Bismillah. Jadi fenomena rokok itu tidak sekedar aktivitas pelaku merokok, tapi juga bagian dari perjalanan spiritual, kerohanian seorang.
Jadi bagi kalangan orang Nadrian, merokok itu bukan sekedar mengeluarkan asap mengasah asap ya, tapi ya tadi bagian dari sama seperti kesadaran spiritual. Gitu. Nah itulah kalau seperti itu namanya mazhab hidropretik tadi. Jadi yang fenomena meliti itu menyimpulkan menggambarkan fakta apa, fakta sosial apa. Oh ternyata fakta sosialnya tidak hanya sekedar kebiasaan merokok, tapi ada namanya filosofis, ada namanya local wisdom, ini kearifan. Makanya seorang peneliti itu terbagi jadi 3 level seorang makom. Yang pertama disebut dengan good research, yang kedua ada superior research, yang ketiga the greatest research. Orang peneliti ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling mudah apa? The good research. Peneliti yang menjawab rumusan masalah. Nah, kalau skripsi itu rumusan masalah dijawab dengan benar, bahwa itu peneliti yang baik. Yang lebih baik lagi apa? The superior research. Peneliti yang bisa mendemonstrasikan apa yang dia dalilkan, menerapkan apa yang dia bahas di dalam dirinya tadi. Tapi yang paling baik apa? The greatest research. Peneliti yang bisa menginspirasi banyak orang, membuka kesadaran baru bagi banyak orang. Oh ternyata dari hasil saya ini kemudian saya menjadi lebih wise. Saya ternyata menjadi mahasiswa itu dituntut tidak hanya mencari itu, tapi menjadi agen change, agen perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan itu diri saya menjadi magnet bagi yang lain. Kagak numpak sogerai kok. Nah, ini begitu. Jadi ya tadi dunianya itu ya pada akhirnya yang harus melahirkan kebijaksanaan, harus memanusiakan manusia. Zaman berbeda corak berpikirnya satu ya, dari dunia putih abu-abu. Kalau madrasah masa putih abu-abu, putih hijau-hijau, putih hijau-hijau, kemudian mulai berpikir kritis, critical thinking. Critical thinking itu mulai mempermasalahkan, kok ini. Lalu bisa menjadi problem solver. Tapi tidak melulu dengan keadaan, tapi ya, dengan fakta-fakta sosial seperti ini ada. Nah, ini mulai berpikir tadi problem solver. PTK itu problem solver. PTK. Yang sama, kalau sama biasa dengarkan itu penelitian pemberdayaan masyarakat, penelitian pengentasan kemiskinan. Itu bagian dari varian-varian PTK tadi. Kalau PTK tadi ya pengentasan kebutuhan siswa di kelas. Kenapa siswa tidak termotivasi? Kenapa mahasiswa insecure dengan saya, dengan dosennya? Kenapa banyak mahasiswa itu ngerasani dosen di media sosial dan sebagainya. Ada pertanyaan? Sudah menyerah? Kalau mau saya cuma satu, sulit mengakhiri. Biasanya kalau mengakhiri harus melanggar kata. Kita sudah menyerah. Makanya saya itu tidak begitu senang kuliah online, kuliah WA, ya, karena basic saya ini kuliah campuran. Ini ya Q&A itu tadi. Sama nggak perlu bisa meneliti, nggak perlu bisa PTK dengan enggak, sama bisa menceritakan pada adik kelas tentang apa itu udah cukup. Apalagi sama bisa mempraktekkan ya jauh lebih baik. Apalagi sama bisa ini jadi starting point sama skripsi, sama ya starting point titik awal, titik awal merumuskan masalah. Dari urusan masalah merumuskannya jadi pertanyaan penelitian, jadi pertanyaan penelitian merumuskan jadi metode penelitian, menurunkannya jadi instrumen penelitian, dianalisis, udah bagus, udah bisa melakukan mini research, bagus. Jadi orang itu punya kecepatan memahami berbeda-beda. Sama yakin, saya yakin juga, sama kesini mungkin karena bukan pilihan sampai pilihan ketiga atau kelima ya. Dari SPMPTN ya. Pilihan pertama jurusan kedokteran, pilihan kedua jurusan apa?
Emang kecilin berapa MPI? Terakhir. Pertama. Oh, pertama? Iya. Maksudnya? Iya, kalau pertama. Mengikuti calon suami ya kok sangat setia begitu. Nah kalau sudah terlanjur pasan, suka nggak suka, enak tak enak, wis sudah semester 5. Sudah nggak ada waktunya lagi mengeluh dengan kata tak salahnya siapa, salah kebijakan, salah perilaku, salah diri saya, salah orang tua saya, salah saya milih sukses. Ini sudah terlanjur pasan, sudah investasi berapa miliar kan? Ya kan, biaya hidup, mahal, biaya transportasi, terus namanya terus pokok kuliah ya kayak itu pokok harus bawa satu oleh-oleh apa dari sekian banyak mata kuliah. Kita lalai itu satu saat mesti akan diperjalankan, bukan berjalan tapi diperjalankan, digerakkan. Joko-joko sudah mulai tadi melatih diri menjadi narasumber, memaksakan diri menjadi memaksakan diri, makso. Kenapa? Ya biar saya baca. Saya dulu memaksakan diri meskipun nggak bisa. Kenapa? Kalau saya diangkat jadi narasumber, malamnya kan mesti mojo kan izin, masuk ya apa? Iya, narasumber apa? Saya dulu waktu dulu itu ya, itu kan di kampus sebesar ini kan nggak ada guru BK, ya kan? Ada. Saya baca itu buku The Art of Living. Seni dalam meraih. Seni dalam meraih. Jadi kalau ada wanita-wanita kali itu, saya belajar seni dalam, yang mereka itu merasa ada yang care gitu kan. Nyaman. Soalnya manusia itu punya 2 telinga 1 mulut. Apa maknanya? Kita harus banyak mendengar daripada berbicara. Wanita itu kalau ada masalah, nggak perlu diberi solusi, cukup didengarkan aja masalahnya, sudah cukup. Diberi solusi tambah bulat. Nantang. Tambah. Ya kan ya? Kamu ada wanita ya, kamu masalah ini ya. 3 detik pandang nonton. Udah cukup. Udah mana ada yang care gitu kan ya? Ya kan? Saya pelajari buku John Gray, Man from Mars, Woman from Venus. Pola perhatian wanita itu seperti ini. Laki-laki itu sering terbuang, sering menyendiri kalau ada masalah. Oh asik pelajari itu. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya kemudian juga saya memaksakan diri jadi psikolog pada waktu itu. Padahal jurusan PAI, pengikut ajaran iblis. Nah ngomong pakai gak iso ya, ngomong dalil gak iso ya, nah ya kok. Nah ini psikolog dewi sih, psikolog enteng-enteng. Nah ini kan manfaatnya ada apa? Ya kan, nah itu. Jadi tetap duniani, saya juga tetap mengajar duniani, mewarnai duniani. Tapi kemudian ada sisi-sisi lain kan gitu. Jadi itu caranya, ya. Jadi harus jadi magnet bagi yang lain. Mbak Mega juga begitu, ya. Kenapa mau Mega terus ya? Karena dia mengurus ini gitu kan, harus bisa menggerakkan transformasi, tarik. Nah, khususnya anak MPI ini juga kurang semangat membangun jurusannya, kurang semangat ya, kurang bangga dengan jurusannya ya, kurang bangga, kurang survivalnya kurang, merasa inferiority, tahu inferiority, rendah diri dibandingkan dengan jurusan yang lain, ya, PKMI, PPA, ya auto itu rendah diri, tunjukkan, mikir mesti orang inovasi. Caranya Nyai siapa? Afif ya? Nyai Afif fil haroka al baroka. Cerotot Sang-sang ini ketika kita berinisiatif pas ada barokah ziyadah dan khair utamanya kebaikan. Mikir anak buah, mikir diri sendiri. Jadi ilmu MPI ini memang itu ya. MPI memikirnya pembinaan, organisasi, orang-orang kayak leadership, itu. Ya ini, ya ada, ya ini apa? Ini tugas kita sebagai mahasiswa MPI
bahwa kita ini tidak boleh menjadi masalah di dalam jurusan kita, di dalam fakultas kita. Tapi kita ini menjadi problem solver dengan PTK. Kita ini sekarang tiga besar, jurusan terbesar di PTK. Dan maba baru itu tiga besar ya. Artinya kita ini ada kepercayaan publik terhadap masa depan jurusan kita. Yang membawa nama baik jurusan kita kan kita. Sampai sudah memberanikan diri tampil di media sosial sebagai ahli kurikulum, satunya lagi ahli pembelajaran, satunya lagi ahli manajemen sartas, ngomong itu terus ya. Sudah mulai beredar di media sosial bahwa anak IP itu punya banyak keahlian, memberanikan diri. Soalnya sekarang kan generasi netizen ya. Orang dibentuk kepakarannya melalui media sosial. Modalnya apa? Kepercayaan diri, bukan keilmuan. Munculnya ustadz-ustadz online, ini kepercayaan diri, berani tampil di ruang kosong, di ruang yang banyak orang tidak mau bertempur di sana, sampai tidak berani mengambil peran di sana. Nah juga begitu, YouTube itu karena keberanian ini nggak ada dosen yang kemudian bermain di sana. Belum ada yang berani. Saya masuk harusnya perwakilannya mengangkat diri, memaksakan diri gitu. Meskipun saya ini juga pas-pasan ya kan. Meskipun ngono kok diaku atau apa, ngono kan ya. Ya lalu bagaimana lagi pertempuran sekarang tidak hanya di ruang dunia realitas, tapi juga di dunia virtual. Nah, oleh karena itu memang juga harus begitu. Nah, makanya si Riza ya, Roza ya, Roza si siapa? Aisyah, Alma, Mega, Pia, di profesor di WhatsAppnya itu profesor, doktor, aja, Nah apalagi dia sudah punya komitmen besar seperti itu ya, sudah membangun jalur akademik seperti itu harus memberanikan diri. Kalau nggak begitu kapan lagi? Nggak instan, ini harus dibangun dan fondasi ilmunya harus dibangun. Saya kenal ini sudah dari zaman akreditasi jurusan, dia sudah mengirim banyak sertifikat dan sebagainya. Ini kalau kemudian ikut lingkungan teman-temannya yang malas, pasti dia akan ketularan malas. Harus membangun ekosistem baru bagi dirinya. Loh, iya, banyak sekali dosen-dosen yang lulusan Amerika kembali ke kampusnya, dan nanti dia akhirnya malah ikut lingkungannya. Ke Amerikanya tidak malah mewarnai, malah jadi masalah. Makanya sampai harus mendorong, jadi mewarnai. Tinggal sampai dibangun sistem atau sampai membangun sistem. Saya sendiri seperti itu. DMPI, bagi tugas sama Pak Prayudi misalnya. Saya bagian ilmiah nanti, meskipun nggak bisa ya, tapi bagi peran gitu. Di peran mereka. Gimana Yai Aziz? Kamu Aziz? Aziz. Kenapa coba Aziz? Singkatan. Singkatan. Atau Aziz. Dan di rumah panggilannya siapa? Ya. Sama pacar? Saya. Saya kalau jam berapa ya? Cek kuat ya, kamu nanggung aku sampai puas loh. 153. 1,552. Dipanggil jalur lah. Iya. Baterai sih 90% nih. Iya. Nah, sampai nanti ya sampai besok. Ayolah kelas-kelas ini kalau ada lomba, KTI atau apa keroyokan bareng-bareng, meskipun yang berangkat satu dibantui. Itu manajemen suksesnya itu. Jangan dia ikut lomba karya ilmiah, dia bertarung sendirian. Nah, belajarnya begini, manajemen. Nanti misalnya ya, mereka ikut delegasi KTI. Bantuin kamu carikan referensi ini, kamu carikan fakta ini, carikan gitu. Nanti kita ya apa? Itu namanya tim begitu. Di mana-mana seperti itu, saling backup. Nanti kan giliran Alma itu lomba, bantuin mereka, bantuin. Entah itu bantuan yang paling gampang, mana TK. Dan itu begitu. Ya,
alasan pacaran cuma itu. Ya, nah, jurusan pacaran dengan anak bahasa Inggris. Biar cepat skripsinya perlu dibangun rumusnya. Kan mudah ya. Ketika deskripsinya nggak bisa bantu, kenapa? Jurusan PR itu jurusan mendoakan. Mendoakan sesuai dengan fungsinya. Vaksin. Nah, jadi ya inilah permainan anak kayak itu begitu. Apa sih dimainkan kalau nggak manajemen, kalau pembinaan, nggak menggunakan apa? Di jurusan lain sudah sangat sakit, sudah sangat jelas kayak core intinya ya, BKM dengan seni, dengan musik dan sebagainya. Karena need assessmentnya sudah jelas. Kalau kita ini di MBI bertaruh sendiri-sendiri. Terus masalahmu kamu dewi, urusanmu urusanmu dewi, padu-paduin. Nah ini kita dari gelap terkena kegelapan, ya. Habis gelap terkena kegelapan. Seperti itu. Ya coba ya di data ya, mereka coba di data ya. Pak, sampai akhir tahun ini ada nggak lomba di tingkatan mahasiswa? Di mana saja data. Jadi siapkan orangnya, timnya siapa? Nanti saya bantu gitu. Semua saya bantuin kampus lain, dimintain konsultan di sekolah yang lain, tempat yang melahirkan saya sendiri nggak pernah gitu. Ya apa itu? Pandangan kan? Ya. Saya bantuin teman-teman yang lain di kampus yang lain. Gitu. Masa saya digunakan jasa saya digunakan kampus lain, tempat saya nggak pernah sini nggak pernah. Itu harapan saya. Saya ini ya kecintaan alma mater. Zaman-zaman ketika sampean jadi alumni terus membesarkan sekolah biasanya kebanggaan. Sama seperti itu. Saya ngomong aktivis ya karena kerinduan saya. Karena saya sebagai aktivis pagi itu di internal, di FJ, di UKM, di taekwondo juga pernah. Hanya sih. Taekwondo itu kenapa saya itu? Rasa kekeluargaannya. Dulu UKM yang paling menes itu taekwondo. UKM yang kecil, kalau hujan kebanjiran. Foto koyo. Lu kenapa kiai dulu? Kalau ada santri baru itu disuruh nyapu. Pertama selalu disuruh nyapu. Kenapa? Itu bagian dari tasfiyatun nafs, mensucikan jiwa terlebih dahulu. Namun pokoknya pertama bersihkan hati berwudu. Kalau pikiran rasanya dosen aku digapak sama dosen supaya pasrah selesai situ. Nah dulu itu di gedung B itu kan begitu, banyak keran air kan ya. Pernah ke gedung B? Kan banyak keran air itu kan. Ya, nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat itu gedung B itu banyak keran air. Pinggirnya lapangan itu, tangga bawah itu banyak keran air itu. Itu desainnya seperti itu, kenapa? Itu sebelum kuliah kamu wudhu dulu. Bagian dari tasfiyatun nafs. Setelah bersih, ilmu itu masuk pada jiwa yang bersih. Nah, filosofinya begitu, di desainnya begitu. Sehingga nanti kalau nulis itu ya lancar gitu. Nah, seperti Imam Ghazali itu begitu. Menulis. Itu filosofinya begitu. Ya, jadi dulu ini berdirinya kampus UIN ini ya apa karena ada Islamnya tidak hanya itu. Tapi semua bangunan ini punya makna. Cuma tahu tugu itu buat apa selfie? Buat petanda. Nah, apa? Nah ya, sekarang tahunya untuk selfie ya men. Kalau UIN ya Instagramnya ya apa ya untuk tugu ini. Itu dibangun ada anak mapala itu suruh naik. Kamu pernah buat apa Pak? Bangun tugu nggak bisa habisin dana mahasiswa aja. Nah, gitu kan ya? Biasa, sok kritis gitu kan. Aktivis ya gitu. Naik ke atas. Itu sebenarnya sumur ya, bawahnya kan sumur sama. Kalau masih banyak orang miskin di sekitar muslim, dari kamu sini gagal membantu mereka. Ini memang bangun itu ya untuk refleksi. Kehadiran kampus ini harus bisa menuntaskan para orang miskin. Intinya dari mana kalian lihat.
itu. Itulah ya, kemudian orang meskipun dulu kampus saya jelek sekali nggak seperti itu. Kalau ketiga itu seperti lebih baik madrasah sampean gitu kan. Subiyo kan di Wahid Hasim, ya Wahid Hasim agak gede. Ya kan Wahid Hasim Maduran namanya. Maduran itu yang baik gitu kan. Masih tapi antaranya timbang kampus itu. Dulu yang saya dulu masuk UIS. Tahu UIS? Nah, Islam Sisa Sumber Sari. Sumber Sari. Dulu malu menyebutnya Unisbra. Universitas sebelah kami saya. Sebelah. Karena malu ya karena atau aja nggak tahu di mana UIS itu nggak tahu. Nggak tahu UIS itu di mana. Tahunya ya saya. Saya bukan ingin bernostalgia, tapi saya ingin mentransfer semangat kita ini sudah selesai mengeluh. Kamu nggak akan puas, siapapun rektor nggak akan puas. Ya apapun, kalau kamu sendiri bermasalah, ya. Nah, oleh karena itu sekarang masih awam saya tadi ya, tadi kalau belajar riset ya berangkatlah dari pertanyaan sampai punya masalah apa di PPK apa. Karena dulu senior saya mendidik saya seperti itu. Terus kalau saya mendidik sampai dengan ceramah, dengan PPT dan sebagainya, yang saya juga nggak banget gitu, nggak banget seperti itu, ya susah juga. Kalau cara saya dulu juga gitu. Jadi kalau masalah, saya baca ini Pak, ini kok begini. Itu jauh lebih menarik. Begitu ya Aisyah. Angel kalau dulu zaman saya masih muda ya, usia 30 tak apal-apal nama-namanya. Jadi setiap kecamatan di Jawa Timur pasti ada mahasiswa saya. Lengkap. Iya. Gunanya apa? Ketika saya tersesat sudah ada. Dulu itu di Jenggawa, di Sulu, oleh teman-teman ya, dari teman saya di Darul Arkom, Balung, rumput saya di tengah hutan, untung aku ya Darul Arkom. Tidak saya? Oh saya mau jawab. Oke. Jadi kan Bapak menjelaskan tingkat penelitian itu ada 3 nih. Ya. Terus tingkat peneliti juga ada 3. Terus kemarin itu saya nyoba lomba KTI, sempat anak-anak KTI, itu yang kita teliti media sosial yang digunakan di TIP. Kalau saat ini itu ada Flipbook itu untuk kayak bulletin, bulletin gitu ya Pak. Pakainya kan Flipbook itu buat jurnalistiknya, sama YouTube sama Instagram. Nah itu kalau dalam tingkat peneliti itu masuk mana Pak? Ini ya. Kamu harus tahu membaca bahwa peluang kita memainkan isu Flipbook itu di mana. Kalau kemudian reviewernya sudah tahu bahwa yang kita bicarakan hanya sekedar menjelaskan fungsi Flipbook, itu nggak akan menarik, Maka yang kita gunakan sekiranya yang kemudian perdebatan para ahli di dalam membaca Flipbook ini seperti apa fungsinya. Dia hanya sekedar menawarkan sebuah media pembelajaran ataukah alat membangun kesadaran baru bahwa Flipbook ini tidak hanya membangun kesadaran dalam belajar, tapi juga punya nilai sosial yang solidaritas, punya kepedulian mempromosikan isu-isu aktual, menggerakkan orang lebih care lagi pada isu tertentu. Jadi yang disentuh tidak hanya isu pembelajaran. Mungkin yang kamu sentuh hanya isu pembelajaran, tapi benefit sosial, benefit ekonomisnya apa? Kalau kamu buat judul 5 fungsi fundamental Facebook di era netizen, mungkin orang akan membaca 5 fungsi. Media yang lain hanya menambahkan 2 fungsi. Kamu dalam fungsi psikologis, begitu beda. Ya artinya kalau kamu sama meneliti Flipbook media sosial hanya fungsi untuk pembelajaran ya
reviewer nggak tahu, jurinya nggak tahu, buat apa misalnya nggak tahu, kan nggak menarik. Ya, artinya permainan isunya yang kurang jangkau, ya, isu yang dianggap terlalu mikro, atau kemudian teori yang digunakan tidak monumental itu artinya seperti ini lah. Membunuh Aziz ini bisa pakai pisau, bisa pakai gunting, bisa pakai bom atom, ya kan? Bisa dengan PHP misalnya kan, di PHP terus sampai mati kelepek-kelepek gitu kan ya. Kan pilihan-pilihan itu kan menentukan. Kalau pakai bom atom mungkin dia mati tapi biayanya besar, bahkan menghancurkan seluruh dunia. Maka efektif kan begitu. Sama seperti orang menjelaskan cinta itu kan sederhana ya. Tapi kalau cintanya seperti Erich Fromm, bahwa cinta sejati itu terdiri dari segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Segitiga cinta. Sisi yang pertama, cinta itu harus dirasa dengan passion. Tahu saja, gairah. Tapi kalau orang-orang jangan cinta dengan gairah, itu hanya cinta romantis, cinta monyet yang akan luntur seketika. Ketika kamu nggak cantik, ketika kamu pertama berat badan 10 kg, laki-laki itu akan jatuh, ya kan ya? Maka butuh pilar yang kedua apa? Rasa senasib sepenanggungan, intimasi, kedekatan emosi. Teman kamu sakit, kamu merasa sakit, ya kamu senang, pasangan kamu juga. Tapi yang ketiga butuh apa? Komitmen, mencintai kelebihan dan kekurangannya. Mencintai kelebihan dan kekurangannya, ini yang susah ya? Iya. Nah, kalau persoalan cinta itu dijelaskan dengan segitiga cinta daripada penjelasan biasa, mana yang lebih menarik? Kamu baru rasain tahu, ada teori yang lain kan gitu. Padahal pacaran sebenarnya pacaran sederhana, tapi dibahas dengan teori Erich Fromm, jadi lebih menarik kan? Nah, itulah fungsi teori yang digunakan. Kalau kita menggunakan teori yang ecek-ecek sederhana dalam penelitian, ya orang nggak akan tertarik. Karya tulis ilmiah kamu juga nggak akan tertarik. Nah begitu. Pakai mesin apa dalam membahas masalah sosial tadi? Flipbook tadi itu digunakan dengan teori apa? Mediatisasi, visualisasi, konspirasi, tergantung lah. Itulah menjadi mesinnya akan jadi menarik. Mengemasnya itu seperti apa? Gitu. Ya, tadi terlalu lugu ya, tahu lucu goblok. Ya masih awam lah, wajar lah gitu kan ya, gitu loh. Nanti harus membaca situasi, kayak teori ecek-ecek, teori eceran ya, yang terlalu deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan, terlalu rendah, C1. Harus bisa tulisan ini menginvestigasi lebih lanjut temuan dari peneliti di barat seperti ini, menginvestigasi lebih lanjut coba. Tulisan ini mencoba mengklarifikasi perdebatan media pembelajaran Flipbook, mengklarifikasi ya, memberi ketegasan terhadap fungsi yang lebih nyata dengan bahasa-bahasa seperti itu, membuka kembali kesadaran kita menggunakan media sosial di dalam masa pandemi saat ini kan galak gitu kan ya. Nah kan bahasanya gagal memahami fungsi Flipbook. Wah ya malas bacanya ya. Dari halaman pertama aja malas apalagi baca halaman selanjutnya, kan begitu. Jadi pertarungannya begitu ya. Nah, itu bisa sampai peroleh ketika sampai sering bertarung, ya. Bisa menilai siapa kompetitornya, siapa jurinya, gitu. Paham maksud saya? Nah, sampai itu tadi ya, mengemasnya. Pertama dari judulnya tidak investigatif, terlalu deskriptif, terlalu gitu ya. Fungsi media sosial dalam membangun kesadaran belajar masalah HTI ya, kan ya paling bisa memprediksi kan paling ini kesadaran baru bermedia sosial di era COVID-19, Facebook dan remaja milenial, misalnya gitu kan. Sekarang harus seperti apa yang ditawarkan? Wajar kan ya? Nah itu ya begini. Ya memang beda pertarungan membuat makalah kuliah dengan LKTI itu. Jadi kalau LKTI itu harus lebih galak, harus berposisi kan harus nggak bisa netral. Selama ini sampai kan membuat makalah kan netral.
si A seperti ini, si B ini berdasarkan pendapat dua tokoh di atas dapat disimpulkan. Nah, kan netral kan ya? Nggak menarik. Nggak menarik kan gitu. Selama ini perdebatan dalam penggunaan flipbook menyasar pada 3 aspek: 1 fisiologis, 2 sosial, 3 ekonomis. Kecenderungan itu merasa tidak bisa dipahami secara komprehensif, maka perlu ada pendekatan baru. Menawarkanlah ruang yang jelas bahwa flipbook saat ini hanya sebagai instrumen pembelajaran, hanya sebagai media pembelajaran yang fungsinya hanya menjelaskan, tidak bisa membangun critical thinking, bahkan kesadaran kolektif consciousness, kesadaran kolektif, membangun learning community berbasis online yang komprehensif. Itu orang kan sangat berbeda sekali membacanya. Yang kedua, kita menggunakan bulkano dalam menulis, bulatan, kotak, panah. Namun bertarung LKTI-nya hanya menggunakan narasi, tidak menggunakan skema, gambar dan sebagainya. Padahal skema itu memvisualisasikan gagasan. Juri-juri itu biasanya kan tua-tua, profesor-profesor. Nggak mungkin baca tulisan kita, bacanya apa skema. Kalau berpikir kita seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Menyaksi banyak naskah itu kan kamu mungkin dibaca detail ya sih, lihat gambarnya banyak. Nah siapa? Nah, ya memang butuh, tapi nggak boleh kecewa. Maksud ikut sekali KTI 1 kali dan selesai selama-lamanya sudah itu selesai. Harus dibangun. Maka dulu itu ada namanya aktivis perlombaan. Namanya lalu ada itu, baik itu juara, nggak juara kue, melo namanya aktivis perlombaan ini ngono namanya. Tapi ya jadi ya itu akhirnya ya jadi orang ya namanya amal legenda. Dulu di teman saya namanya aktivis Balitbang. Wah, acara beasiswa penelitian kok nama muncul ya sekarang orang wah itu. Yang kedua, LKTI sebagai lomba jaringan peneliti. Kalau ketemu teman dari jurusan lain, kampus lain saling menukar data, jol-jolan, jadi bahan pengkayaan ya. Mungkin jol-jolan jurnal PP Porpori ini tulisannya kita menukar, dikembangkan lagi dari skripsi jurnal dan sebagainya. Nanti teman saya ya, dari Aceh sampai Papua, jadi cuma jol-jolan file, saling kolaborasi nulis jadi ya harus punya mindset seperti itu. Yang merintisnya dari awal ya dari zaman kuliah sekarang terus minder selama tua siswa kuat bayari ya kalau aja rezeki ngademin kok misalnya kerja dua ya saya dulu misalnya kerja dua ya meresensi buku baru. Nggak punya uang buku baru pak, ya ke perpus, nge-scan foto, buat resensi dikirim ke koran ya. Nanti kan dari koran itu kan ada fee-nya atau dari luar fee-nya dapat buku baru, kalau begitu resensi, membuat opini, ya itu yang saya lakukan. Atau menjadi asisten penelitinya dosen, cari uangnya begitu. Kenapa itu penting ya? Karena kita bekerja sambil membaca buku, atau menjadi editor buku, meng-cover dari tesis dari buku, meng-cover dari disertasi dari buku. Caranya bagaimana ya? Setelah kita menulis, kita laporkan kepada dosen yang kita incar. Kita target, saya ini dekat dengan profesor ini biar diajar penelitiannya. Maka kita memprofilkan diri kita, karya-karya kita pamerkan ke beliau. Minimal ke jurusan. Jurusan punya arsip, punya jejak rekam keilmuan kita. Sangat baik, kok ke sekolah kan. Orang itu biar apa ya? Percaya bahwa saya mempekerjakan saya itu pada orang yang tepat, gitu kan? Itu cara saya memarketingkan diri saya seperti itu. Ya kita harus begitu, harus apa ya, proaktif begitu.
harus membaca buku-buku teori besar. Kendala bahasa Inggris nanti ada buku terakhir. Ada jurnal bahasa Inggris, ketakutan dengan jurnal bahasa Inggris, nanti saya ajar ya, menerjemahkan satu jurnal langsung, bukan perkata. Kalau namun kan perkata, copy paste ke copy paste lagi ke Word-nya gitu kan. Ini harus bisa. Satu jurnal langsung 5 halaman. Ada caranya. Nanti boleh ini pertama, boleh ke situ sih, boleh tutorial YouTube. Tutorial tak coba itu apa? Mulai dari A sampai Z. Begitu ya. Yang lain? Atau masih ada pertanyaan? Semakin kamu sering masuk dalam lingkungan orang-orang yang kecerdasannya bagus, ketularan itu Pak. Suara itu Pak. Makanya kamu penting ngumpul ngomong sore. Jadi yang ngomong pinter ketularan pinter ya. Siapapun itu. Jadi saya sarankan kalian membuat tadi apa? Syukur-syukur kelas karantina menulis. Aku kan kelas karantina menulis, kelas diskusi dan sebagainya. Dengan saya jelas sampean, dengan tokoh-tokoh jelas sampean, dengan dosen-dosen jelas sampean, ikuti channel YouTube ini. Syukur-syukur sampean. Kalau penelitian itu saya langsung kan di sekolah channel. Ini warna ini yang buat saya bisa meneliti. Saya dulu itu bisa meneliti ya kan karena saya dulu itu penelitian kuliah 3 bulan di UGM. Jadi daftar judul doang, tiba-tiba dipanggil UGM 3 bulan aja di CACS. Nah, itu yang kemudian ya, memang gaya belajarnya profesor ini aneh gitu kan. Kemana beliau pergi ikut, mulai jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Syaratnya cuma satu, nggak boleh mengeluh dengan keadaan, mengeluh langsung out. Jadi ngeluh langsung out. Meskipun itu main futsal, nah, main futsal kalau katanya nggak boleh keluar, nggak boleh, masuk capek, nggak boleh keluar, ya nggak boleh keluar. Harus tetap ikut futsal, nggak boleh keluar, nggak boleh mengeluh dengan keadaan. 3 bulan sih itu, nah, akhirnya secara belajar bisa. Yang lain atau masih ada? Sudah capek, malah di PHP cowok. Yang masih Aji ya? Sampun. Mas muntah-muntah. Ya ini sebagai tahap awal ya. Ya seperti inilah saya belajar riset saya dengan senior saya juga seperti ini. Dari pagi sampai pagi lagi. Nanti sampai ke TA Gaya. Keren kesel. Wisin ya, keluar dari pertarungan wisin. Lihat dia baru keluar, baru ini menangnya. Kok ada mulai, orang aja dibahas. Nah seperti itulah seniornya saya menginspirasi saya seperti itu. Jadi wisin sampai apa itu menyatakan kalah dalam pertarungan wisin. Nah, seperti itu. Semoga berkat dan teman-teman yang lain. Amin. Nah, minggu depan seperti ini lagi ya. Bawa laptop biar langsung praktek. Membuat latar belakangnya, membuat rumusan masalahnya, membuat judul penelitian. Dari cara tadi mencoba meniru orang-orang yang terbukti kecerdasannya. Coba mikir dia, nggak bisa lah, nggak kulina. Nggak boleh memikir, dipaksa mikir, kita kisah. Bisa berpikir putus main. Masih banyak cowok yang lain. Nggak kurang, ada hasil ya. Ya seperti ini keadaannya. Ya. Ada recep-recep ya, orang brengosan itu recep. Ya, ini keberapa ya? Sudah keberapa ya sama Rosa ya? Belum ya? Oh sering. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri jam 2 ya? Lebih dikit lah ya. Untung nggak di bersama Profesor Imam Suprayoto ya. Kalau Profesor Imam Suprayoto dengar azan ya, nah lu habis ini kita akhiri ya.
Ternyata sampai jam setengah 3 itu belum diakhiri. Pak, katanya sudah diakhiri. Oh ya, masih. Suatu saat berkunjunglah ke Prof. Imam Suprano. Rumahnya di belakang UM 3. Itu penulis Muri. Berapa ribu artikel itu udah. Satu saat sama ketua kelas ya dibuat silaturahmi ke profesor. Si apa? Cek ketularan? Internet. Oh, caranya itu. Tadi masih pun kuliah 1 tapi dilatih oleh para profesor. Ini sampai nggak mangkel di kampus. Aku sebenarnya 5 juta UKT ya, kan bukan ini. Iko. 5 juta, kan? 4 juta. Kuliahnya bodoh ya, aku sempat aja kan. Bedanya cuma wifi, gitu kan? Tapi sampai kalau ingin merasakan lebih, mendarangi kalau gitu. Mesti orang rezeki, maksudnya karir gue yang laku kan ya. Tahu foto project mau sepeda mau bicaranya. Kalau kepingin gampang ya itu di Jaya Suka itu kan gampang dosen S3 semuanya. Dengan Pak Padil, tahu Pak Padil? Ya kan? Pak Padil itu Pak Padil itu Pak RT selamanya, selama dia hidup. Itu Pak RT selamanya sih, Pak Padil. Tahu Pak Padil ya? Itu ketua RT selamanya. Dia selamanya. Selama beliau hidup ketua RT selamanya. Itu kamu dosen benar gitu. Jadi transisi keilmuannya biar tetap berjalan. Karena yang paling membentuk karakter namanya di luar kelas, diskusi dari hati ke hati. Ya. Pak katanya dialiri kok belum dialiri, karena saya sering mengaliri. Ya wes, sudah mulai. Nanti kena protokol kesehatan ini saya nanti dilaporkan. Tapi dicatat jadi kontak fisik kan ya? Aman. Nah ini dimatikan aja, baterainya habis mungkin.